Febrina Mulia Adha dengan NIM 2213040139 ingin mempresentasikan tugas video UTS Asuransi Syariah yang berjudul Sistem Investasi pada Asuransi Syariah. Baiklah, yang pertama itu masuk kepada pengertian investasi itu sendiri. Investasi merupakan suatu tindakan penanaman modal atau alokasi sumber daya, baik dalam bentuk dana, aset, maupun waktu yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Nah, secara umum, investasi itu melibatkan pengorbanan nilai saat ini dalam harapan mendapatkan nilai di kemudian hari. Ketika individu atau perusahaan melakukan investasi, mereka turut serta dalam proses penciptaan nilai dan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis. Misalnya itu investasi dalam sektor industri, manufaktur akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan mendorong ekspor. Baik, selanjutnya itu landasan syar'i investasi itu menekankan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir. Nah, investasi syariah itu bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari transaksi yang tidak halal. Nah, landasannya itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang sah adalah investasi yang tidak mengandung unsur riba. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 29 meningkatkan agar tidak saling memakan harta sesama dengan yang tidak benar. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya investasi yang dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Nah, selanjutnya itu ada pada surat Al-Maidah ayat 1 mengajarkan pentingnya memenuhi akad atau kontrak yang telah disepakati. Nah, ini menyoroti pentingnya investasi itu yang didasarkan pada perjanjian yang sah dan tidak mengandung unsur penipuan. Sedangkan dalam hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai harta yang tidak digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Nah, hadis itu menekankan pentingnya mengembangkan modal agar menjadi produktif. Hadis ini mengisahkan bahwa Rasulullah SAW ingin menggunakan emas untuk membayar hutang, bukan untuk disimpan begitu saja. Baiklah, selanjutnya itu prinsip investasi. Nah, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar investasi. Yang pertama itu mendistribusikan harta. Artinya kegiatan investasi ini tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi juga harus berperan dalam kehidupan sosial tanpa memandang agama atau kelompok. Kedua, pengembangan ekonomi, di mana praktik monopoli dan penimbunan barang dilarang dalam ekonomi Islam, sehingga dengan adanya investasi, investor diharapkan dapat memprioritaskan aktivitas ekonomi yang utama. Kemudian yang sekunder, dan yang terakhir investasi pada aktivitas ekonomi yang tersier. Ketiga, prinsip keseimbangan ekonomi, yaitu dengan adanya kegiatan investasi, keseimbangan ekonomi ini antar sektor maupun antar permintaan dan penawaran akan dibuat kondisi ekonomi selalu dalam keadaan stabil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum. Nah, yang keempat prinsipnya itu keadilan. Dalam aktivitas investasi harus memberikan manfaat bagi orang dan bukan hanya untuk menguntungkan investor saja. Selanjutnya itu investasi syariah. Dalam investasi syariah adalah bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang menghindari unsur-unsur riba seperti bunga, gharar, dan maisir. Nah, tujuan dari investasi syariah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang halal sambil memastikan bahwa investasi tersebut berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Sedangkan investasi yang terlarang dalam Islam itu mencakup investasi yang mengandung riba, gharar, dan transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti investasi pada bisnis yang memproduksi atau menjual barang-barang haram. Nah, beberapa contohnya ada pada investasi di bank konvensional, asuransi, atau perusahaan yang terlibat dalam perjudian. Nah, sedangkan pengelolaan asuransi di Indonesia itu didasarkan pada konsep mudharabah, yaitu akad dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berdasarkan konsep tersebut, di Indonesia ada dua cara untuk melaksanakan asuransi syariah, yaitu mengelola yang memiliki unsur menabung dan tidak memiliki unsur menabung. Nah, mekanisme asuransi syariah ini dalam setiap premi yang dibayarkan akan masuk ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan atau tabaruk. Status kepemilikan dana ini yang terdapat pada rekening tabungan peserta sendiri. Sementara itu, uang di rekening tabaruk ini dimasukkan untuk digunakan untuk dana sosial yang digunakan untuk gotong royong.